Shalom saudara. Haleluya, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali dalam rumahnya yang kudus. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari saya beri kesempatan kepada setiap kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan beberapa saat saja. Kita mau datang secara pribadi kepada Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya, kami sembah Kau Tuhan, haleluya Yesus. Tuhan layakkan kami di hadapan-Mu Yesus, layakkan kami Bapa, layakkan kami Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Rumah-Mu yang kudus, kami rindu Tuhan menaikkan pujian kami, kami rindu Tuhan menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Biar Kau hadir di tempat ini Tuhan, dan Kau yang memberkati kami Tuhan. Ibadah ini Tuhan berjalan dengan indah di hadapan-Mu Tuhan. Kau ambil alih Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal Tuhan pertengahan ke akhirnya Tuhan, semua boleh berjalan dengan indah Tuhan. Kau memakai Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Ada urapan-Mu Roh Kudus Tuhan, ada urapan-Mu Tuhan kepada setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Mereka yang berdiri di altar-Mu Tuhan, juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang bertepuk tangan, yang bersorak Tuhan meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu, sungguh kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga setiap jemaat-Mu di rumah Tuhan, urapan-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan juga Tuhan, oh menjangkau mereka Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama merasakan hadirat-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan Yesus. Kami buka Tuhan ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Di nama Tuhan ada sukacita pagi ini. Haleluya, mari lambaikan tangan-Mu. Persiapkan hatimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ruang Maha Kudus Allah. Perkenankan kami Tuhan, kami mau berkenan di hadapan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Sinar
di rumah. Mari beri sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Oh, Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya.
ada sukacita. Haleluya, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Berikan kita pengharapan. Hanya firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, kau sungguh mulia. Alasan kami hidup sampai hari ini karena Engkau Tuhan. Oh Roh Kudus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. demi hari kami hidup oleh anugerah Tuhan. Hari demi hari kami hidup karena berkat-berkat-Mu. Itulah sebabnya di hari Sabat, hari Minggu, hari kemenangan Tuhan, hari kebangkitan Tuhan, kami mau menaikkan segala pujian, hormat, penyembahan kami, syukur kami untuk segala anugerah-Mu. Bahkan saat ini kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah firman-Mu.
Sehingga Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Setiap kali saudara hari Minggu seperti ini, setiap kali itu pula hati kita penuh dengan sukacita, karena kita tahu bahwa hari seperti ini hari mana kita beribadah, hari mana kita memuliakan Tuhan, hari mana kita mendengarkan firman Tuhan. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan Tuhan. Dan saya percaya saudara, kita juga mengalami kemenangan-kemenangan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-17. Tema firman Tuhan pagi hari ini berbicara mengenai berkat pertolongan Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27 saya akan bacakan. Matius pasal 17 ayat yang ke-24 mulai sampai ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah bagaimana Yesus membayar bea bait Allah ini dan dengan mujizat bagaimana ikan dapat membawa uang 4 dirham itu hanya memang diungkapkan di Injil Matius ini. Dan ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di Kapernaum, kota Kapernaum adalah salah satu markas besarnya Yesus di dalam melakukan pelayanannya, dalam memberitakan Injil kerajaan Allah itu. Nah, ketika dia ada di Kapernaum ini dan melayani di situ, ada petugas bea bait Allah. Jadi ini bukan pajak ya saudara, ini bea bait Allah yang memang di dalam kitab imamat ditentukan untuk biaya pemeliharaan rumah Tuhan. Ini sebenarnya untuk setahun, 2 dirham satu orang. Dia tanya sama Petrus, "Udah bayar gak gurumu?" Petrus bilang, "Ya jawab." Dia jawab, "Ya bayar." Kemudian ketika Yesus tahu akan hal itu, dia ngomong kepada Petrus tentang bagaimana orang membayar pajak dan sebagainya. Walaupun kalau kita lihat posisinya Yesus sebagai anak Allah, dialah yang menjadi tuan rumah di dalam rumahnya sendiri. Masa dia harus bayar? Tetapi Yesus katakan bahwa supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Terjadilah mujizat ini, saudara. Bagaimana Bapa di surga mengirimkan ikan yang di dalamnya ada uang 4 dirham di dalam. Bagaimana Bapa di surga mengirim berkat pertolongannya bagi Yesus dan murid-muridnya, supaya berkat tidak menjadi batu sandungan. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan pun kita akan mengalami tentang berkat pertolongan Tuhan ini hari demi hari dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengalami berkat pertolongan Tuhan? Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, engkau pergi ke danau, engkau pergi memancing di situ. Ikan pertama yang kau dapat, nanti ada uang 4 dirham di dalamnya." Saudara, berkat pertolongan Tuhan itu hadir ketika kita mau melakukan apa menjadi bagian kita. Berkat pertolongan Tuhan itu hadir ketika kita
kita mau bekerja, saudara. Petrus sebenarnya sudah meninggalkan segala sesuatunya ketika dia mengikut Yesus. Jalannya, pancinya, perahunya mungkin dia sudah serahkan kepada keluarganya, saudara. Ketika Yesus suruh dia pergi memancing, Petrus pergi memancing. Artinya bahwa Petrus harus keluar. Saya kata apakah dia harus sewa pancing, dia harus beli pancing, dia pinjam pancing kepada temannya, tetapi dia harus melakukan sesuatu. Dulu saya suka memancing, saudara. Sekarang nggak lagi, kasih Tuhan. Karena memancing itu itu bukan hanya sekedar pekerjaan biasa. Kita harus tahu dulu jenis ikannya. Kalau di tempat saya itu terlalu di dekat kanan kebanyakan ikan nila. Jadi biasanya untuk pancingnya itu kebanyakan umpannya ada orang jual situ kayak lumut, ada juga cacing. Jadi ketika kita memancing kita tahu dulu harus jenis ikan apa ini dan apa makanannya, saudara. Saya percaya pun Petrus sebagai bekas nelayan yang handal, dia sudah tahu harus umpan yang mana dia harus siapkan, tetapi dia harus cari. Mungkin cacing atau apakah, saudara. Belum lagi pancingnya dia harus cari kemana, mungkin dia pergi ke temannya, dia harus pergi pinjam dan sebagainya. Dan satu hal lagi dalam memancing itu butuh spot, tempat memancing yang tepat. Kalau di waduk itu, saudara. Yang penting yang pagi-pagi siapa yang dapatkan spot yang bagus, maksudnya tempat yang bagus untuk memancing, itu biasanya cepat dapat ikan, saudara. Karena kalau kita tidak dapat spot memancing yang bagus, tunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam, bisa nggak dapat. Kadang orang mancing itu dia tahu, kayaknya nggak ada ikan di sini. Dia pergi lagi ke tempat lain. Dia pergi di mana kira-kira banyak, saudara. Di sini. Dia mancing lagi 1 jam nggak dapat, dia bisa pindah tempat lagi. Karena spot memancing itu perlu. Kalau dulu saya masih ingat, kalau dulu memancing di laut, itu enak kita bawa lampu strongking kan harus malam-malam itu, saudara. Malam-malam kita bawa lampu strongking sambil perahu jalan, kita kasih nyala itu, kan kelihatan ikan lewat. Apalagi kalau terang bulan kan kelihatan, wah itu kan pasti perahu berhenti di situ, kita mancing di situ. Satu kali mancing bisa kita bikin kail di pancing itu bisa 4, bisa 5. Satu kali naik bisa 3, bisa 4, sudah bisa 5. Karena banyak ikan di situ. Nanti setelah ikan pergi, kita jalan lagi pakai lampu strongking. Di mana dia, wah ada ikan lagi di bawah, kita mancing lagi di situ. Artinya, saudara, bahwa ketika kita berbicara tentang berkat pertolongan Tuhan, ada usaha yang kita lakukan. Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 ini ayat yang bagus sekali. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Di dalam hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan kita, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Artinya segala sesuatu yang memang Tuhan sudah percayakan kepada kita, dengan semua talenta karena Tuhan berikan kepada kita, lakukan itu dengan segenap tenaga. Maksudnya jangan setengah-setengah, saudara. Kalau mau bekerja sekalian. Makanya jangan kita berpikir bahwa berkat Tuhan itu kayak kalau saudara nonton film Aladdin, ambil itu apa namanya? Apa itu? Gucci, apa cewek? Simsalabim ada kadabra keluar Aladdinnya. Ya, apa yang kau minta? Minta 3. Saya mau rumah, kerja di rumahnya langsung jadi. Ini kadang-kadang film-film begini yang membuat
Kadang-kadang kita punya pikiran itu kayak, wih seperti itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan, wah saya butuh jodoh Tuhan, saya butuh jodoh Tuhan, kirimkan besok, Tuhan kirimkan besok, saya sudah mau kawin Tuhan, sudah tidak tahan kan Tuhan, kirimkan jodohmu Tuhan, besok. Kita sudah berharap, kita sudah tidur, malam kita cepat malam tidur. Besok bangun pagi kita siap-siap tunggu Tuhan kirimkan jodoh. Simsalabim, abrakadabra, datang itu jodoh. Wah, kadang-kadang kita menempatkan Tuhan seperti Aladin, saudara. Memang saya percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang membuat mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Saya percaya bahwa Tuhan itu membuat mujizat yang drastis, yang ajaib dan luar biasa. Bahkan bumi dengan segala isinya pun bagaimana Tuhan membuat dari yang tidak ada itu menjadi ada, saudara. Dia memang adalah Tuhan Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tetapi sekali lagi jangan kita menempatkan Tuhan itu seperti Aladin. Beda dengan kasusnya Nabi Elia. Kalau saudara baca 1 Raja-Raja pasal 17, ketika dia ada di Sungai Kerit, memang Tuhan kirim dia di situ. Kenapa? Waktu itu terjadi kelaparan di sekitar bangsa Israel, bahkan sekeliling bangsa Israel terjadi kelaparan yang luar biasa selama 3,5 tahun. Kenapa? Karena tidak ada hujan. Hujan tidak turun. Mau kerja apa? Nggak bisa karena kering, tanah kering. Tuhan katakan kepada Elia, kau pergi ke Sungai Kerit, nanti saya akan pelihara kau di situ. Elia taat saja. Dia tinggal di dekat Sungai Kerit karena waktu itu dia dicari Raja Ahab. Karena gara-gara dia, ketika dia bernubuat hujan tidak akan turun, memang hujan tidak akan turun. Raja dengan seluruh pasukannya lagi cari Nabi Elia, gara-gara dia ini kita semua jadi kelaparan. Padahal itu memang dari Tuhan. Karena bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan, bangsa Israel sudah mulai menyembah berhala. Tetapi Elia ketika disuruh Tuhan di Sungai Kerit itu, dia tinggal di tepi Sungai Kerit. Firman Tuhan katakan, Tuhan kirimkan burung gagak, bawa roti pagi-pagi, makan roti. Petang burung gagak ini bawa daging, dia makan daging. 3 tahun dari belakang. 3 tahun Tuhan memberikan makanan tanpa Elia melakukan apapun. Tetapi memang situasinya saat itu terjadi kelaparan di seluruh negeri. Untuk kasusnya Yesus ini, Petrus, saudara, Tuhan tidak langsung salah, jus ada langsung uang 4 dirham. Nih, Petrus bayar. Kita punya bait Allah. Walaupun sekali lagi Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak seperti itu. Petrus pergi ke danau Petrus. Yuk pancing sana. Petrus justru melakukan sesuatu, Petrus suruh bekerja, saudara. Dan sekali lagi, memancing itu bukannya sekedar pekerjaan biasa. Kita butuh pancing sesuai dengan area ikan yang kita butuh, yang akan kita pancing. Kita harus siapkan umpannya sesuai dengan ikan yang akan kita pancing. Kita siapkan spot di mana kita harus memancing, mendapatkan tempat yang tepat untuk mendapatkan ikan. Bukan hanya pekerjaan biasa ini, saudara, memancing. Butuh keahlian khusus, hobi khusus untuk itu. Tapi Petrus kerjakan, siap Tuhan. Siap Tuhan. Berkat pertolongan Tuhan. Ketika kita mau bekerja, melakukan segala sesuatu dengan segenap tenaga, dan ada kekuatan dari Tuhan, dan ada berkat Tuhan di situ. Yang percaya katakan amin. Maka Salomo di dalam Amsal pasal 6 ayat 6, hai pemalas, belajarlah dari semua. Bagaimana mereka sudah menyiapkan makanan untuk musim dingin, sudah. Karena memang pada saat musim panas semua bisa keluar. Nah kalau sudah musim dingin atau musim hujan, mereka nggak bisa kemana-mana lagi cari makanan. Jadi mereka sudah siapkan makanan untuk musim berikutnya.
belajar dari semut. Dan saya percaya bahwa jemaat Bukit Hermon adalah jemaat pekerja-pekerja yang handal di hadapan Tuhan. Pekerja diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan, saudara, ketika kita lakukan dengan senang hati, kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan ada berkat Tuhan di situ, plus dengan keberuntungan. Amin. Diberkati dan beruntung. Jadi ada plusnya kalau dari Tuhan. Yang kedua, saudara, berkat pertolongan Tuhan itu memang dengan cara yang tidak terduga. Saya tidak habis pikir sampai hari ini yang namanya ikan, saudara. Kalau kita pikir ya ikan, saya percaya ikan juga itu punya, paling tidak punya apalah otak lah, saudara. Kalau dia berenang di laut, dia makan pasti apa yang menjadi makanannya. Kira-kira menurut saudara itu koin 4 dirham. Kalau kita mau pakai logika, saudara, ya, logika saja. Bagaimana bisa uang 4 dirham ada di dalam ikan itu? Yang pernah ke Israel mungkin seperti apa Pak Adi, ada beberapa orang sampai Sincer, Ibu Dawati, beberapa yang sudah ke Israel. Ada kan namanya ikan petrus, ya kayak ikan gitulah, tidak terlalu besar kan, maksudnya kayak ikan, kalau kita sih kayak ikan gurame kali ini. Seumur umur pun nelayan Petrus jadi nelayan, tidak pernah dia dapatkan ikan yang ada uang koin di dalam. Kalau yang benda-benda lain yang kecil-kecil mungkin ada kali koin. Tidak mungkin lah kalau kita pikir secara manusia ada koin yang jatuh kan. Ada nelayan orang-orang di situ, nggak sengaja uangnya jatuh gitu. Nggak, uangnya jatuh kemudian itu ikan makan itu. Koin. Sepertinya nggak mungkin gitu loh, saudara. Bagaimana mungkin bisa uang 4 dirham, ini koin, bukan uang kertas, koin, saudara. 4 dirham ada dalam satu ikan. Makanya memang ketika kita berbicara tentang berkat Tuhan itu, berkat Tuhan itu seringkali memang tidak terduga. Tuhan kita itu Tuhan yang terlalu kreatif. Kalau kita baca Injil bagaimana ketika orang-orang mengikuti Yesus dan kemudian mereka kelaparan, bukan 1-2 orang, bukan puluhan orang, bukan ratusan orang, ribuan orang, 5.000 orang. Yesus katakan kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Tuhan, bagaimana kita mau kasih makan? Kita punya uang dikasih ini cuma 200 dinar. Kita seadanya pun mau beli makanan, kalau seadanya pun ada jual makanan, Tuhan, karena ini sudah malam. 200 dinar ini ya paling banyak juga 100 orang lah, oke, itu pun dipaksakan. Sedikit-sedikit dia makan. Ini 5.000 orang, Tuhan, itu pun cuma hanya perempuan, belum yang lain, laki-laki dan anak-anak. Beri mereka makan. Kemudian ketika akhirnya murid-murid nyerah, akhirnya Yesus katakan, apa yang ada padamu? Ini Tuhan, ada 5 roti ofensi. Dia menengadah ke langit, Father in heaven, Bapakku yang di surga. Dia serahkan 5 roti 2 ikan itu. Saya percaya waktu itu murid-murid tidak mengerti apa maunya Tuhan ini. Mungkin tiba-tiba jus dari langit, tiba-tiba ikan jadi banyak, 5 roti itu jadi banyak, saudara. Tapi setelah Yesus berdoa, tetap jadi 5 roti 2 ikan. Gimana ini? Murid-murid sudah begini. Kemudian dia berpikir sama murid-murid, yuk bagi ini 5 roti 2 ikan sama itu orang. Sudah bisa bayangkan dari murid-murid. Maaf ya saudara, dalam tanda kutip, bahaya ini Yesus kayaknya sudah lain-lain ini otaknya ini, lain-lain ini otaknya. Tapi murid-murid taat, tetap bagikan 5 roti 2 ikan. Dan mujizat justru terjadi di situ. Ketika mereka bagikan, ya nggak tahu bagaimana caranya. Itu 5 roti 2 ikan, nggak habis-habis. Saya nggak tahu sampai hari Tuhan bagaimana. Apakah ketika itu kan roti dulu kan bulat, saudara, bulat, kemudian dipotong-potong, dipotong ya. Kalau dipotong-potong ya paling itu roti bulat potong-potong kecil ya oke lah, paling tidak
5 orang bisa dapatlah 6 orang bisa. Jadi kalau potong-potong sampai 5 yang seharusnya habis dong. Habis. Tapi baru potong-potong. Saudara-saudara juga. Gimana itu caranya Tuhan? Potong, kok nggak habis-habis? Tuhan, kok nggak habis-habis? Saya bisa bayangkan itu capeknya itu murid-murid. Itu bagi itu roti dengan ikan 5.000 orang, saudara. Saya nggak tahu berapa jam mereka harus bagikan itu. Ketika minggu lalu kami divaksin, setelah katakan vaksin selesai, itu suster-suster yang suntik langsung kayak lega banget. Kenapa? Dari pagi mereka itu vaksin orang suntik orang dari pagi. Kami dapat kurang lebih jam 6 sore. Oh, capek itu, saudara. Tetapi murid-murid, mereka alami berkat Tuhan itu memang dengan cara yang tidak terduga. Mungkin pun Petrus ketika disuruh Tuhan, Petrus, you mancing. Ikan pertama kau dapat nanti ada uang 4 dirham dalam. Secara manusia pun ketika Petrus memikirkan ini yang nggak mungkin, saudara. Tapi inilah cara Tuhan yang tidak terduga. Saudara baca Injil, bagaimana pertolongan Tuhan itu dengan cara-cara yang aneh. Ketika Petrus, Paulus dan Silas berada di penjara Filipi, mereka bukan hanya di penjara, tetapi tangan mereka diborgol, mereka kayak dipasung, saudara. Enggak mungkin mereka lari. Sudah di dalam penjara, dipasung lagi. Tapi mereka tetap memuji, menyembah Tuhan. Dan Tuhan hanya mengirim gempa saja sedikit. Sedikit saja gempa. Dan ketika terjadi gempa, biasanya kan itu sudah. Ini enggak. Gempa itu memang menggoncangkan itu penjara. Tetapi hebatnya lagi, gempa itu membuat borgol-borgol bisa terlepas. Sama seperti Petrus ketika dia juga diborgol, Tuhan kirimkan gempa, Tuhan kirimkan malaikat. Awalnya ketika malaikat itu membuka borgolnya Petrus pikir dia mimpi. Sudah dibuka borgol, dia keluar. Itu pintu dibukakan lagi sampai ke pintu gerbang, itu malaikat bukakan lagi. Petrus pikir mimpi, tapi sampai dia di luar, baru dia sadar. Dia cubit tangan. No, ini bukan mimpi, ini kejadian nyata. Tuhan kirimkan malaikat untuk melepaskan saya. Dan memang saat itu memang cepat-cepat lagi berdoa buat Petrus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 1 Korintus 2:9 katakan bahwa apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak kita dengar dengan telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan bagi orang yang kasih Dia. Dan saya percaya bagaimana Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati yang banyak orang, Johan, Bunda Mati, saudara semua. Saudara, Tuhan terlalu kreatif. Tuhan akan memberkati kita dengan caranya. Makanya jangan sampai kita selalu membandingkan hidup kita, berkat yang kita terima dengan orang lain, saudara. Kalau kita bandingkan hidup kita, berkat kita dengan orang lain, seringkali ini akan membawa kita kepada kecemburuan. Loh, Tuhan kok dia dapat banyak? Sama seperti yang perumpamaan tentang 4 talenta. Ada dapat 1, ada 2, ada 5. Yang 1 ini akhirnya tidak melakukan apa-apa, padahal yang 2, yang 5 sudah kerja, dapat saudara 2 kali lipat. Yang 1 ini nggak kerja karena dia lihat Tuhan, masa Tuhan kasih yang lain 2, Tuhan kasih yang 5, saya cuma 1 Tuhan. Nah, ini seringkali saudara, kita akhirnya nggak mengalami apa-apa dari Tuhan, karena kita membandingkan hidup kita, berkat kita, talenta kita dengan orang lain. Sepertinya Tuhan tidak dikasih. Padahal saya percaya Tuhan dengan cara apapun yang kita miliki, Tuhan bisa memberkati kita dengan caranya Tuhan, saudara. Yang penting kita percaya saja. Yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Mungkin setelah pandemi ini
kita akan buka ada satu khusus ruang kesaksian bagaimana Tuhan pelihara kita, bagaimana Tuhan adakan mujizat. Pak Hari juga mungkin nanti kesaksian, kapan sih ya kesaksian. Bagaimana berkat Tuhan itu di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana caranya Tuhan memberkati kita. Tuhan nggak habis mikir. Saya juga sempat sebenarnya khawatir sebagai gembala, apalagi waktu kita masih ibadah online. Tuhan, gimana ini Tuhan? Tapi memang saudara, namanya berkat Tuhan. Memang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, bukan orang lain, bukan siapa-siapa, saudara. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Bahkan firman Tuhan katakan, saat kita tidur pun berkat Tuhan mengalir. Bayangkan, kita ini anak-anak Tuhan, kita bekerja diberkati Tuhan, tidur pun diberkati Tuhan. Hebatnya itu Tuhan, saudara. Yang ketiga, berkat pertolongan Tuhan itu proporsional, sesuai kapasitas, sesuai porsinya. Yesus butuh 2 dirham. Petrus juga supaya jadi jangan bagi sandungan, 2 dirham juga butuh 4 dirham. Dia katakan sama Petrus, ikan pertama kau pancing, kau dapat uang 4 dirham. Dan memang yang mereka butuhkan 4 dirham. Saya percaya saudara, berkat Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi Tuhan tahu keperluan kita. Bedakan dengan keinginan. Kalau bicara keinginan kan banyak, saudara. Kalau keinginan kita mau ini, kita mau itu, kita mau ini, kita ini, itu banyak, saudara. Tapi ini berbicara tentang keperluan. Yesus waktu itu cuma butuh uang 4 dirham. Dan dia, Bapa di surga kirim berkat, memang 4 dirham. Tidak lebih, tidak kurang. 4 dirham. Sesuai dengan porsi, sesuai dengan kebutuhan. Saya percaya pagi ini Tuhan tahu keperluan kita. Dan keperluan ini jangan hanya terus berbicara tentang materi. Bisa secara fisik. Tuhan kirimkan berkat. Tuhan tahu juga hari-hari ini kita butuh imun tubuh yang kuat. Dan saya percaya kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan berikan imun tubuh yang kuat. Mungkin kita bisa kena virus, tetapi itu tidak membahayakan jiwa. Tuhan pelihara kita, Tuhan lindungi kita, imun tubuh menang. Saya berkata, nah kalau sekarang sudah ada vaksin, kalau bisa segera cepat semua bisa vaksin sudah. Tuhan bekerja juga di situ. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan secara spiritual pun ketika Tuhan melihat bahwa kita sedang menghadapi persoalan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Itu satu yang kekuatan. Tuhan kasih kekuatan. Ketika Tuhan lihat hati kita untuk bersaksi, Tuhan berikan keberanian untuk bersaksi. Ketika Tuhan tahu bahwa kita suka emosi, cepat marah, Tuhan tahu keperluan kita, kesabaran. Tuhan berikan kesabaran. Tuhan memberkati kita, saudara, bahkan dengan hal-hal yang kecil sekalipun. Saya nggak tahu berapa banyak kesaksian saudara. Bagaimana Tuhan memberkati. Saya pernah kesaksian waktu saya masih kuliah di Jakarta, saudara. Waktu itu saya naik motornya bensin sudah dibawa, saudara. Itu tinggal tunggu waktu saja itu motor Tuhan habis bensin ke Tuhan. Saya pergi pelayanan masih jauh Tuhan. Saya jangan sampai motor ini istilahnya mati di jalan karena kehabisan bensin. Tapi Tuhan luar biasa. Udah lama berdoa begitu saja tak ada uang 10.000 melayang.
Dan saya tahu itu di motor di depan saya itu kayaknya itu uang 10.000 melayang dari dia. Saya lihat saudara, terbang itu uang 10.000. Langsung motor kasih berhenti, tunggu itu mendarat. Berkat Tuhan dari kantongnya orang. 10.000 saudara. Bukan 100.000 yang kadang saya kan waktu itu berdoa memang. Coba saya berdoa bukan bentuk bensin. Mungkin mau 100.000 kan. Saya coba berdoa Tuhan butuh uang bensin. Bukan cuma 10.000. Memang porsinya saya butuh waktu itu untuk uang bensin saja. 10.000 itu sudah lebih dari cukup. Waktu itu kan bensin kalau nggak salah waktu itu masih 3.000 kalau nggak salah. Bisa itu full itu 3 liter itu full. Bagaimana Tuhan menyediakan dengan porsi kita. Itulah sebabnya saudara, Tuhan tahu keperluan kita. Lebih daripada itu saya percaya itu bonusnya Tuhan. Yang penting jangan lupa bersyukur, itu saja. Yang penting jangan lupa untuk bersyukur. Tuhan tahu sekarang keperluan apa saudara. Dan Tuhan akan berikan dengan porsi. Tepat pada waktunya. Saya percaya ketika Petrus dapatkan uang 4 dirham itu, mungkin juga waktu itu Yesus sudah selesai melayani di rumah Tuhan. Selesai melayani, Petrus datang, oh ini ada uang 4 dirham. Yesus kasih nih 4 dirham. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Percayalah saudaraku, Tuhan tidak pernah terlambat-lambat. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Pengkhotbah 3, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada waktunya Tuhan. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan tahu waktunya Dia yang terbaik bagi saudara. Yang jelas kita tetap berharap, percayakan mujizat Tuhan, kasih setia Tuhan sampai hari ini terus mengalir dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. Sungguh besar setia-Mu. Sepanjang hidupku dalam-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan.
sampai detik ini, katakan terima kasih Tuhan untuk pertolongan. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tahu keperluan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jamah setiap anak-anakmu sendiri. Engkau tahu keperluan mereka. Engkau jawab kami. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengendalikanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong kami. Haleluya. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Terima kasih. Tuhan selalu menolong. Jangan tanya apa berikan dari selama. Selalu saya mengenyangkan kami. Seberapa kita yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mendapat hikmah di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari. Agar kita tidak menjadi batu sandungan. Jemaat Bukit Hermon yang dikasihi Tuhan, bukan setelah kita menjadi orang percaya, ditahu Tuhan sebagai orang Kristen, tapi Tuhan mau supaya kita juga punya integritas, tidak menjadi batu sandungan. Justru ada kesaksian Yesus di dalam kehidupan kita. Nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan dengan keajaiban. Di mulut ikan ada materi. Ketika kita tidak sanggup untuk melakukan sesuatu, datanglah kepada Yesus. Amin. Dia sanggup melakukan apa yang tidak sanggup engkau lakukan. Jadilah jemaat Bukit Hermon yang memiliki terang Kristus dalam hidup kita. Jangan menjadi batu sandungan, sehingga nama Tuhan tidak dipuji dan tidak dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari, kita banyak kekurangan, banyak kelemahan. Angkat tanganmu bila engkau inginkan pertolongan Tuhan pada pagi hari ini. Dengan iman dan percaya, apa yang tidak sanggup engkau lepaskan, perbuatan yang tidak membawa kemuliaan nama Tuhan, yang membuat batu sandungan dalam hidup kita, Yesus menjadi sedih. Tapi pada pagi hari ini Ia ingin menolong kita. Kita semua mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan masih berlaku sampai detik hari ini. Angkat tanganmu, kita akan berdoa secara singkat. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu bahwa jangan kami menjadi batu sandungan.
Tetapi biarlah kami bekerja, biarlah kami kerja apa yang tidak mampu kami kerjakan. Engkau datang memberkati kami dengan cara-Mu yang luar biasa dan tidak dipikirkan oleh kepikiran kita. Seberapa kami yang percaya akan ditolong Tuhan pagi hari ini, yang angkat tangannya, lepaskan kami Bapa daripada segala jerat-jerat roh-roh jahat, roh-roh najis, roh kotor, roh setan, sehingga kami berjalan di dalam terang Kristus. Kami mengalami kuasa pertolongan Tuhan secara ajaib. Dalam hidup kami ada satu kesaksian yang luar biasa. Ada terang Kristus dalam hidup ini. Kami yakin dan percaya kami telah dibebaskan, kami telah dilepaskan oleh roh jahat, roh nasi yang mengikat hati pikiran kami, dan kami berjalan bersama dengan kuasa mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah jemaat-Mu Bapa. Kami ingin menjadi terang sekali lagi Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, jadikan ia Tuhan, hamba yang boleh membangun jemaat-Mu beriman kepada Yesus Kristus. Kami yakin percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita yang sudah ditolong Tuhan pada siang hari ini sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita memberi persembahan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita simak warta jemaat kita masing-masing. Di nama Tuhan, saya akan bacakan warta jemaat pada pagi hari ini untuk sepekan minggu ini. Kita simak bersama-sama. Keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah datang dalam ibadah ini, dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita semua satu keluarga dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah. Tuhan memberkati kehadiran kita semua pada pagi hari ini. Biarlah minggu depan kita kembali bersama-sama di tempat ini untuk menara doa, mengundang para pelayan Tuhan dan jemaat untuk berdoa bersama-sama di menara doa Sabtu 27 Maret 2021 pukul 18 WITA di tempat ini di gereja. Pelayan Tuhan wajib hadir dan berdoa bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Di nama Tuhan. Di nama Tuhan ya. Ini ibadah menara doa dan jemaat, mari kita sama-sama yang tidak sempat ada datang di tempat ini, kita sama-sama di rumah lewat Facebook ya. Selanjutnya ibadah pemuda remaja, AOC mengundang pemuda dan remaja untuk hadir kembali dalam ibadah AOC 2021 yang akan diadakan Minggu 21 Maret 2021 pukul 11 WITA di gereja sesudah ibadah raya. Jadi sebentar sesudah ibadah, jadi seluruh pemuda diharapkan untuk tinggal dalam ibadah pemuda remaja. Sharing firman Tuhan hari ini Bapak PDP Andaria Seranda. Di nama Tuhan, di bawah hadirilah ibadah Jumat Agung disertai perjamuan kudus Jumat 2 April 2021 pukul 9 WITA di tempat ini. Tema mengalahkan keakuan. Ibadah Paskah disertai perjamuan kudus Minggu 4 April 2021 pukul 9 di gereja pembicara Pendeta Ishak Mulyawan STH. Di nama Tuhan, hari ini anak kita Malika ulang tahun ya. Jadi sebentar kita sama-sama berdoa buat Malika. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita tunduk kepala. Kita mau membawa persembahan kita yang ada di rumah, yang tidak sempat hadir, yang ingin membawa persembahan, ada tertera di layar, yang ingin mengembalikan perpuluhan langsung di rekening Bapak Gembala kita. Di nama Tuhan kita sama-sama tunduk kepala, Ibu mari dan bawa kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini untuk kesempatan kami dapat beribadah kepadamu. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang melawati setiap kami Bapa. Saat ini Tuhan jemaat-Mu akan memberi persembahan Tuhan.
Mari Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan Kau berkati, baik yang di tempat ini, baik yang di rumah. Tuhan, kami sama-sama diberkati Tuhan. Berkati persembahan kami, biarlah dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita siapkan persembahan kita sambil sama-sama kita angkat pujian. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya kembali, kita percaya kita akan kembali dengan berkat yang besar, kemurahan Tuhan atas setiap kita. Mari kita muliakan Tuhan, kita agungkan Tuhan karena Tuhan terlalu baik. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan
kami. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan lebih daripada kehadiran Tuhan hari ini, kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan. Berkati anakmu Malika Tuhan yang hari ini ulang tahun. Tuhan memberkati anak muda ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan umur panjang dan masa depan berpengharapan. Juga Tuhan buat Bapak Michael Tuhan yang cuma kemarin Tuhan juga tambahkan umurnya. Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan kesehatan yang prima Tuhan. Dan Kau lihat kerinduannya untuk melayani pekerjaan. Berkat-Mu dalam hidupnya, berkat-Mu dalam keluarganya, berkat-Mu dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan dalam kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat ibu rohani kami, pemeliharaan Tuhan yang sempurna hari demi hari dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas seluruh jemaat-Mu. Bahkan hari ini yang juga tidak sempat beribadah bersama-sama dengan kami di gereja, Tuhan juga berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Roh Kudus, kuasa-Mu atas setiap kami. Saat kami pulang pun kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan yang memberkati bakul-bakul kami senantiasa terisi penuh. Kami tidak kekurangan suatu apapun juga. Tuhan memberkati keluar masuk kami kemanapun kami pergi keluar. Tuhan yang memelihara kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan yang mengangkat kami naik dan tidak menjadi turun. Tuhan mengangkat kami jadi kepala dan bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga teringat Tuhan Ibu Hadi Tuhan bersama Ibu Lydia di Singapura. Tuhan juga pelihara Tuhan, dan Tuhan memberkati memelihara sana Tuhan. Terima kasih untuk proses pengobatan semuanya berjalan dengan indah, dengan mujizat Tuhan. Dan mereka akan kembali bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudaraku, arahkan hatimu. Terima berkat Tuhan. Ulanglah dan terima segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.